kita mulai saja. Kita akan doa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk segala keberkatanmu ya Tuhan. Sebentar kami akan sharing Tuhan, memberkati sharing kami sehingga dapat menguatkan satu sama lain Tuhan, dapat menjadi dekat buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
Tuhan. Sebentar Tuhan, setiap kami akan sharing Tuhan, akan berbagi cerita setiap kami Tuhan. Semoga Tuhan apa yang kami bagikan ini Tuhan bisa menjadi kekuatan buat mereka yang mendengarkan Tuhan, bisa menjadi kekuatan buat mereka Tuhan, dan dapat membangun hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan obrolan hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah semuanya terjadi yang menjadikan kami saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, hari ini akan ditemani sama Marsha dan Dila di Yours Chit Chat. Nah, hari ini kita nggak bakal berdua aja nih, Dil. Kita bakalan ngobrolin hal yang seru, tapi ditemenin sama teman-teman kita. Wah, siapa itu ya? Teman-teman kita dari Ponorogo. Yuk kita panggil mereka. Halo. Ini teman kita dari Ponorogo. Boleh dong kenalin dirinya dulu. Dari yang baju biru, yang gonjreng. Halo semuanya, nama aku Shirley. Statusnya apa, Sher? Status apa ini? SMA atau kerja gitu. SMA kelas berapa, Sher? Kelas 3. Kelas 3. Halo, ini Shirley. Nah, sampingnya gantian. Kayak aku Eci. Kok cukup gitu tadi? Eci, panggilan namanya sih sebenarnya Gabriela Evangelima, tapi panggilannya Eci. Nah, Eci. Terus Statusnya kuliah. Oh, Mas Bo, bukan kelas. kuliah. Oh, pada siaga 1. Oke. Nah, hari ini kita bakal ngomongin satu topik yang seru. Apa itu? Topiknya adalah anxiety. Nah, ini tuh biasanya lagi tren di anak-anak muda zaman sekarang ya. Lagi tren. Nah, Karena pandemi juga ya. iya, karena banyak tugas kan, di rumah doang, bosen, jadinya anxiety. Nah, ini nih, akhir-akhir ini kita tanya dulu nih, sebelum kita bahas masuk ke anxiety, kita tanya dulu ke Eci sama Shirley, kesibukannya akhir-akhir ini apa? Dari mana? Eci dulu. Karena kuliah jadi sibuk ya kuliah. Kuliah aja. Kuliah aja. Gak ada yang lain gitu. Pelihara cupang atau apa gitu? Enggak. Atau pelihara yang lain mungkin? Kuliah apa ya? Enggak. Kalau Shirley? Ya kalau aku juga sama sih tugas, sekolah online sama lebih menekuni hobi sih. Hobinya apa tuh, kalau boleh tahu? Hobinya Betul. banyak sih ya, tapi Nah. yang lebih spesifik mungkin masak sama belajar make up. Woi, anak Pemula banget. Pengen banget, gak kayak aja. Pengen banget. Nah, kira-kira kalau biasanya di kampus atau di sekolah, kehidupan sekolahnya baik-baik aja nggak selama apa namanya? Selama kuarantin sini, kehidupan sekolahnya gitu. Karena kita kan, karena kalian kan nggak ke itu ya, nggak ke kampus, nggak ke sekolah, ya, jadi kehidupannya gimana? Kehidupan kampus online-nya, Iya, sekolah online-nya gimana? Sebelum pandemi ya? Ya sebelum pandemi, dari sebelum pandemi sampai sekarang kuarantin kayak gimana? Siapa dulu Dari nih? kamu bisa lagi. Kalau aku sih kalau yang sebelum pandemi nih ya, kan pasti ketemu sama teman-teman, bisa interaksi, terus pembelajaran itu lebih nggak membosankan gitu kan. Kalau sekarang kuarantin tuh lebih membosankan, terus lebih apa ya? Males. Kayak deket sama kasur, terus dikit tidur, dikit males gitu. Nempel ya, Bu. Gravitasinya terlalu kuat gitu. Kalau Eci. Ya kuliah sih kan online. Kalau sebelumnya kan apa namanya berangkat kampus ketemu teman kan asik ya, tapi kalau ini gara-gara online jadi ya Di rumah jadi aja. jadi telat. Terus tambah lagi dosennya kan ada telat kasih tugas. Banyak ya Tugasnya tugasnya. banyak. Oke. Nah, menurut kalian berdua nih, khawatir tuh apa sih menurut kalian dari Eci dulu? Khawatir tuh adalah Khawatir tuh takut mungkin ya, takut terus kayak cemas gitu, tapi sama sesuatu yang belum kejadian, belum dialami kayak gitu sih khawatir. Kalau contoh khawatir menurut kamu sendiri tuh kayak gimana? Khawatir biasanya sih kalau orang muda biasanya masa depan ntar jadi apa ya, kerja apa ya kayak gitu sih. kalau itu Shirley? Kalau Shirley khawatir itu apa? Ya mungkin takut itu ya, takut kedepannya itu gimana gitu. Takut apa? Kalau mungkin yang dialami anak muda sekarang tuh lebih ke misal kalau aku tidak mengikuti pergaulan sama kayak
kelompok A nanti takutnya nggak bisa diterima, mungkin lebih ke kayak Takut gak diterima sama komunitas gitu ya. kalau nggak bisa mengikuti sama yang mereka lakukan itu. Nah, kalian pernah khawatir nggak? Kira-kira kalian pernah khawatir? Pasti pernah ya. Manusia biasa. Nah, yang sekiranya akhir-akhir ini buat kalian khawatir itu apa sih? Yang paling menonjol biasanya ada tuh kalau Kak Tasya tuh kadang takut nih, badan kok gak turun-turun. Itu tuh jadi salah satu kekhawatiran. Nah kayak gitu. Nah menurut kalian dari kalian sendiri apa yang akhir-akhir ini jadi yang bikin khawatir banget? Kalau aku sih khawatirnya ini kan kita daring ya, terus kayak ya pelajaran ini gini aja kalau nggak disuruh rangkum apa cuma kayak gitu juga. Ini otak nggak diatur, kayak gitu takutnya tuh ya gini-gini aja sampai kapan kayak gitu kan gimana berkembang kayak gitu sih takutnya. Jadi nggak ada perkembangannya. Cuma Gara-gara- kayak ya udah pokoknya gitu-gitu aja lah. Iya. Pokoknya Takutnya tugas ya, gitu aja gitu. Oke, kalau Shelly Kalau aku sebenarnya tuh takut salah milih jurusan di kuliah gitu loh. itu termasuk kekhawatiran juga ya. Iya. Terus Takut kayak nanti itu aku bisa sesuai passionku atau enggak di jurusan ini tuh. ya sih kadang banyak orang yang udah masuk kuliah terus habis itu di tengah-tengah ngerasa duh kok kayak aku salah jurusan ya, padahal udah milih sesuai passion, udah milih kayaknya yang paling apa yang paling cocok, tapi ternyata di tengah-tengah bisa kayak salah jurusan. Aduh. Nah, kenapa sih kok kalian itu merasa khawatir sama itu gitu? Kenapa kalian takut? Apa sih yang membuat kalian takut? Sama kali katanya. Kalau aku tipe orangnya tuh sebenarnya aku suka buat memikirkan sesuatu, jadi kayak Terplanning gitu ya. iya. Tapi itu juga kadang di sisi lain nggak suka yang terlalu mikir, soalnya gampang stres orangnya pun. Nggak suka mikir tapi kadang overthinking. benar. Karena dipikir keras gitu ya. Iya, karena nggak sengaja itu kepikir dewi gitu. Iya. Kalau Eci. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa kok bisa membuat itu takut gitu loh? Kenapa? Rasanya tuh kayak kok takut gitu. karena apa ya, kayak aku tuh terlalu pemikir sih sebenarnya, kayak santai-santai celengean gitu, tapi kalau sudah diem kayak aduh gimana nih kayak gitu sih, jadi udah mikir gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Biasanya tuh kan anak muda pergaulan saat ini itu kan banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang tuh merasa khawatir. Menurut kalian pribadi, hal apa sih yang membuat anak zaman sekarang tuh merasa khawatir gitu? Dari Eci. Oke, kalau anak zaman sekarang khawatir, kayak pengalamanku dulu waktu aku SMP, mana SMA itu aduh SMA mana ya, kayak gitu. Terus ini kan anak muda juga nih, terus kalau anak SMA waktu mau ke kuliah, aduh kuliah apa, kayak gitu bingung, siapa yang pas, sampai Shirley tadi sampaikan. Terus yang ketiga, banyak juga sih yang kayak gini, tapi bukan curhat tuh ya, kayak sudah umur segini kok yang lain sudah punya pacar, bahkan aku sendiri kan nggak punya pacar, kayak gitu. Santai, kan masih juga dulu. Kalau Shelly. Kalau aku ya bukan kayak takut, lebih kok temenku yang ambis ya, apa namanya, lebih ke aduh nanti kalau nilaiku ini Nggak sesuai. iya, terus atau lebih ada yang lebih tinggi gitu, mungkin kadang-kadang saking ambisnya tuh dia jadi nggak mau sharing sama temennya, Takut ada saingan. iya kayak gitu. Ada persaingan di dunia anak muda, di sekolah, kadang juga di kerjaan itu juga di kantor apa itu juga kadang ada sih kayak gitu. Nah, apa sih yang biasanya kalian lakuin kalau kalian lagi khawatir? Biasanya kan ada banyak nih, kalau Kak Marsha itu kadang misalnya kalau cemas banget, kalau khawatir banget itu misalnya Kak Marsha dengerin lagu atau main musik atau apa. Itu banyak orang setiap orang kan beda-beda caranya. Kalau kalian apa nih? Kalau aku ya kadang kayak baca quotes di IG atau di Pinterest Buat kayak gitu. motivator ya? Iya, motivasi. terus sama karena paling deketnya sama mama, jadi ya cerita sama mama, terus nanti mama kayak kasih saran-saran, itu menurutku bisa lebih menenangkan. Oke. Sejujurnya juga ya harus berdoa. Ya, harus itu poin utamanya. Halo Eci, ya hampir sama sih kayak tadi sudah disebut sama Kak Marsha. Kalau misalnya aku lagi khawatir tuh kayak
gimana caranya jangan mikirin itu dulu. Ya, betul. Mau coba nenangin diri dulu, biasanya sih di kamar. Terus kayak ya pokoknya tenang dulu aja, nggak usah mikirin yang tadi yang bikin kita jadi khawatir tadi. Terus nanti kalau sudah mulai tenang, sudah mulai bisa atur waktu, baru doa sih biasanya. Kayak ya ini kan karena ganjil ya, kalau khawatir kan masih ganjil mau ngapa-ngapain nggak enak, biasanya aku doa. Nah, itu ada gak sih ayat di Alkitab yang bisa menguatkan kalian waktu kalian khawatir, waktu kalian doa gitu? Mungkin kalian ada yang muncul ayat gitu. Ada, sebentar, kayak sampaikan dulu ya. Oke, boleh. Siapa tahu kan nanti bisa menguatkan teman Oke. kita. Karena khawatir itu kayak narik kita loh dari damai sejahtera. Iya, Kayak bener banget apa yang dikatain Eci. Jadi sebisa mungkin kita menghindari dulu supaya kita nggak mikir, supaya kita udah aku mau refresh otak dulu lah, refresh pikiran, refresh hati. Karena ya kita harus cari damai sejahtera kita dulu, baru kita bisa menangkan semuanya. Kita bisa apa? Ya, Nah, ini Eci udah ketemu? sudah ketemu. Iya. Ada di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya ini sih kayak besok tuh ada lagi. Jadi kayak hari ini ya nggak usah terlalu kamu pikir kayak gitu sih biasanya. Kalau aku sih Khawatir untuk hari ini harinya aja. Oke, good. Kalau Shirley, Ada ini sama kayak Eci. sama ya? Oke. Sama. Oke. Oke, menurut Eci dan Shirley nih, sebenarnya boleh gak sih kita tuh merasa khawatir akan hari depan, akan hari esok gitu? Kan banyak hal pokoknya. ya kalau khawatir sih ya manusiawi lah, masa nggak boleh khawatir kan, namanya manusia pasti boleh khawatir. Tapi yang nggak boleh itu terlalu berlarut dalam kekhawatiran itu tadi, sampai ya itu tadi jangan sampai melewati yang apa melawan dari Matius 6 tadi. Ya udah besok tuh ada lagi, jadi ya sudah nggak usah terlalu di berlarut-larut ya, sampai mengganggu semuanya. Kalau Shirley, Ya pasti boleh lah, kan namanya juga manusia pasti khawatir hari besok. Tapi yang satu yang perlu dipegang tuh kalau Tuhan tuh pasti sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. betul. Tapi sebelum kamu merasa khawatir kayak gitu, kadang kalian pernah nggak sih ngerasa kayak sendiri gitu? Kan kadang kita tuh waktu khawatir itu kan Rasa sendiri. kayak ini beban aku doang apa gimana sih? Gak ada yang peduli gitu, kayak aku nggak ada sih yang bisa ngerti. Iya, asik. Karena udah banget guys. Gimana? Iya. Iya pasti. Walaupun punya pacar, punya teman dekat, tapi kadang masih merasa sendiri. Masa sendiri, gak ada yang ngerti. Soalnya kadang ada beberapa hal, ada beberapa perasaan yang kita itu nggak bisa ungkapin ke orang terdekat kita. Ya, cuman bisa kita pendam sendiri. Nah, masa sering sih kayak gitu. Karena apa sudah bukan berumur juga ya. Di usia 20 ke atas itu teman-teman yang dekat itu sudah apa tidak sedekat waktu di zaman-zaman SMA, waktu di zaman-zaman sekolah. Jadi semakin bertambahnya usia ya Semakin bertambah kesibukan juga. jadi sih masing-masing ya ada lah teman dekat, tapi untuk hal yang terlalu ada nggak bisa kita ceritain gitu. Oke, terus sebagai anak Tuhan nih, kita kan anak Tuhan ya, anak Tuhan semua kan, ya, anak Tuhan semua kan. Nah kalau sebagai anak Tuhan, menurut kalian sikap yang harusnya kita ambil itu apa sih kalau kita ngadepin kekhawatiran sebagai anak Tuhan? Jadi Eci dulu coba. Oke. Sikap yang kita ambil kalau sebagai kita anak Tuhan sebenarnya sih nggak usah khawatir sebenarnya kalau Iya, nggak usah khawatir, walaupun secara manusia kita terkhawatir, tapi ya itu ketika kita khawatir ya datangnya sama Tuhan. Apalagi dia Bapak kita, kalau misalnya kita punya segala sesuatu yang mengganjal ya datanya ke Tuhan, curhatnya ke Tuhan. Kalau emang udah nggak bisa mau cerita ke siapa-siapa lagi, serahkan sama Tuhan semuanya, nanti Tuhan yang berjalan semua. Nah, itu kan setelah kamu mungkin berdoa ataupun membaca Alkitab gitu kan, kadang kamu merasa sedikit tenang nih. Iya. Nah, setelah kamu bisa merasa tenang itu tindakan yang akan kamu lakukan selanjutnya itu seperti apa? Ya kalau kita sudah rileks, sudah tenang kan ngelakuin segala sesuatu kan juga bakal pilih sesuatu ya, pikir panjang lagi, oh kayak gini berarti ya bisa lebih tepat, bisa lebih daripada kalau kita lagi masih emosi, masih ini terus kita lihat segala sesuatu ini kan Kadang semuanya kacau ya, harus ngambil apa, harus Ya, ngambil pilihan sih, bingung, lalu bingung. ya. Kadang-kadang reputasi di mana, padahal reputasi di depan. Ya, Kadang kayak gitu. Kacamata di mana, padahal kata lupa sama kacamata itu. Cara pikir sama kata. Kalau Sherry, gimana Sherry? Sikap kita sebagai anak Tuhan untuk menghadapi Lebih kekhawatiran. ke tenang sama percaya kalau tadi Tuhan tuh sudah
punya rencana yang paling baik, yang paling pas buat kita. Gitu. Kayak gitu. Memang sih ya, kekhawatiran itu memang alami ya, kayak perasaan alami yang ada dalam diri kita. Semua manusia pasti pernah khawatir, kayak Sherry tadi bilang, kayak Cika bilang. Tapi kita yang harus kita tahu, kita nggak boleh berlarut dalam kekhawatiran kita. Kita nggak boleh hidup dalam kekhawatiran kita. Karena kalau kita terlalu hidup dalam terus-terusan hidup dalam kekhawatiran kita, itu bakal buat diri kita sendiri down dan ya ambiar ambiar semuanya. Nah, tapi kita juga harus tahu apa yang membuat kita khawatir. Kadang kan ada banyak anak muda yang khawatir tapi nggak tahu sebenarnya akar khawatir itu apa. cemas karena apa, aku itu khawatir karena apa, kita nggak tahu, apa mereka nggak tahu. Nah, kita harus tahu dulu apa yang membuat kita khawatir. Nah, habis itu kita juga harus jujur sama diri sendiri. Kadang kan aku sebenarnya nggak khawatir sama ini, tapi sebenarnya kita khawatir sama ini. Kayak membohongi diri sendiri. Nah, walaupun kita nggak cerita sama orang lain, tapi kita nggak mau jujur sama diri sendiri. Nah, itu bisa tambah jadi beban. Nah, yang pasti kita juga minta pertolongan sama Tuhan. Dan paling enggak kita harus ada komunitas kayak BIOS, youth di gereja atau BYC. Kita bisa sharing karena teman-teman kita, keluarga kita di youth atau komunitas kita yang baik, apapun itu, pokoknya komunitas itu positif, itu tuh bisa kayak bisa membangun kita, menguatkan kita, influence kita untuk kita bisa semakin maju. Apalagi kita berada di komunitas yang benar, komunitas yang di dalam Tuhan, komunitas youth di gereja. Oke deh, sekarang udah selesai loh gue. Ngobrolnya ringan, tapi memang ini topik yang berat, tapi jangan dibuat tambah berat karena kita menang atas kekhawatiran kita. Victory over anxiety. Seperti tema kita hari ini, guys. Oke, sekarang yang terakhir kita mau dengar pesan-pesannya dari Ecik dan Sherly buat teman-teman yang ada di rumah. Dari siapa? Sherly aja. Apa? Kalau aku pesennya tuh udah jangan khawatir. Kalau Tuhan itu pasti tahu kok yang kalian butuhin itu apa. Dan Tuhan itu juga pasti menyediakan. Dan kalau misal kita dikasih cobaan-cobaan yang bikin kita khawatir tuh, percaya itu nggak bakal lebih dari kapasitas yang kita mau. Terus tetap fokus sama tujuan yang mau digapai, jangan dengerin kata-kata orang lain gitu aja. Oke, Kak Eci. Oke, aku bukan motivator ya, tapi aku mau ngasih tahu. Siapa tahu calon motivator, kita nggak tahu lah itu depannya. Aminin aja dulu. Amin. Oke. Ya, aku mau ngasih tahu, bukan ngasih tahu sih, kayak mau ngingetin ke kalian semua kalau kita semua punya masalah, kita bisa punya masalah, tapi yang perlu kita tahu, Tuhan itu ngasih kita masalah yang bikin kita khawatir itu sebenarnya nggak melebihi kekuatan kita. Jadi tetap hadapi, yaitu tetap dengan Tuhan. Jadi segala sesuatunya itu serahin semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang akan turut bekerja. Nah, supaya kita mau untuk melangkah. Iya. Karena di setiap langkah kita pasti akan bertumbuh dan pasti akan dikuatkan. Oke. Nah, kita ada ayat nih guys untuk menguatkan kalian, yaitu ada di Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Kita baca bareng-bareng ya. Oke. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Intinya kita harus tetap bersukacita karena damai Tuhan ada di dalam setiap kita. Oke, thank you buat Sherly, thank you buat Eci. Selamat dulu dong. Dari Ponorogo. Nah, hari ini sharing kita udah selesai sampai di sini, tapi kita akan tetap untuk saling menguatkan ya satu sama lain, walaupun Madiun, Ponorogo, Nganjuk jaraknya jauh-jauh, tapi kita tetap bisa saling menguatkan. Oke? Yuk, sebelum kita akhiri sharing kita hari ini, kita akan tutup dalam doa. Kita satu dalam doa. Oke.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh sharing satu sama lain Tuhan tentang anxiety ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kekhawatiran yang ada di dalam diri kami Tuhan, kami boleh menang atas kekhawatiran kami Tuhan, karena kami mempunyai Engkau, sumber dari damai sejahtera yang ada di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan tuntunan-Mu atas setiap kami mohon penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan, untuk menghadapi, untuk memenangkan setiap menang atas kekhawatiran kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan tetap bersama Engkau, berjalan dengan iman kami, dan kami boleh Tuhan memandang masa depan kami yang cerah, karena kami percaya Engkau sudah menyediakan masa depan yang cerah bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, mungkin mereka yang sedang mengalami kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan Tuhan. Kami berdoa bersatu hati Tuhan, kami percaya damai sejahtera-Mu boleh memenuhi setiap dari mereka Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau tetap Engkau yang akan memulihkan setiap keadaan mereka, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka pergumulkan akhir-akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa memberkati setiap kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada, maupun kami yang saat ini ada di sini Tuhan. Kau memberkati setiap aspek kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, semuanya Engkau memberkati, biar Engkau tetap menuntun kami Tuhan, biarlah kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami boleh tetap menjadi teladan, boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan nama-Mu boleh dipermuliakan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Bios Cicat yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu.